Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menginput data ke dalam Google Sheet ini. Jadi terlebih dahulu saya jelaskan bahwa mungkin teman-teman berdasarkan hasil dari praktikum kemarin itu sudah mendapatkan data. Nah, pengolahan data tersebut kan masih dalam kelompok sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan menggabungkan dari semua kelompok menjadi dalam satu Google Sheet ini. Tentunya terdapat beberapa rule yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Jadi yang pertama, jangan sampai mengedit ke sheet ke kelompok lain. Jadi teman-teman harus mengedit ke kelompoknya sendiri. Yang kedua, untuk satuan atau koma yang bukan satuan, koma yang kita gunakan di sini adalah dalam bentuk titik. Jadi nanti ketika memasukkan data, pastikan datanya teman-teman di sini dalam bentuk titik. Contoh 5,2 itu menuliskannya di sini adalah 5.2 seperti itu. Nah, bagaimana agar teman-teman tidak salah untuk memasukkan datanya? Terlebih dulu harus dipahami di sini bahwa masing-masing sheet, nama sheetnya di sini adalah dalam bentuk kode, yaitu ada 2 angka kodenya. Contoh di sini ada 1.1. Nah, untuk angka yang pertama di sini itu menunjukkan dari nomor kelompoknya. Contoh kelompok 1, maka kodenya angka awalnya adalah 1. Untuk kelompok 2, kode awalnya di sini adalah angkanya angka 2. Nah, sedangkan angka yang kedua di sini itu adalah kode dari pengujiannya. Jadi nanti untuk kelompok 2 itu teman-teman di sini ya mengeditnya di sheet 2.1 sini. Nah, kalau agar teman-teman tidak kesulitan, itu sama bisa mengklik ini. Katakanlah kelompok 2, itu bisa diklik di 2.1, kemudian sama klik 2.1. Nah, maka dia akan berpindah ke 2.1. Nah, untuk kembali ke daftar, maka sama klik ini aja, daftar. Nah, kemudian untuk sheet recap di sini adalah nanti akan semua data, semua hasil dari semua kelompok itu nanti akan terekap dalam satu tabel ini. Itu adalah overview-nya. Nah, saya tekan kembali, jangan sampai salah untuk mengedit di kelompok lainnya. Pastikan teman-teman mengedit sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, saya jelaskan di sheet 1.1 di sini. Untuk kode angka yang kedua 1 ini adalah menunjukkan dari hasil uji gradasi. Nah, apa yang Samen perlu masukkan di sini adalah mungkin sama seperti yang Excel kemarin, yaitu adalah tanah yang tertahan. Nah, di sini Samen masukkan tanah yang tertahan di sini, Samen masukkan semua. Setelah Samen masukkan di sini, Samen perlu mengganti yang D60 sampai dengan D10-nya. Apa yang Samen ganti sesuai yang kemarin? Nah, ininya disesuaikan. Apakah 60, 50, 30 sama 10-nya disesuaikan. Nah, cara menggantinya bagaimana? Pada bagian yang ini. Ini Samen ganti sesuai dengan letaknya. Apakah letaknya di D60 yang sebelah mana, D50 sebelah mana, itu yang Samen ganti yang sebelah sini. Ini Samen klik 2 kali saja, maka muncul seperti ini. Nah, ini yang Samen ganti. Oke, mungkin kalau di Excel bisa ditarik-tarik, kalau di Google Sheet ini tidak bisa ditarik. Maka Samen harus mengedit secara manual seperti ini. Oke, itu untuk gradasi ayakan. Sekarang kita pindah ke bagian liquid limit dan plastic limit. Untuk bagian liquid limit dan plastic limit, ini yang saya ganti adalah pada bagian sini. Baik weight di sini adalah berat basah, baik dry di sini adalah berat kering, kemudian jumlah ketukannya di sini. Pastikan untuk mengisikan di sini nomor ketukannya di sini adalah berurutan supaya mudah. Kemudian untuk pada bagian hasil dari liquid limit di sini, ini juga harus sampai ganti persamaannya, sesuaikan dengan persamaan yang telah sampai dapatkan. Sesuaikan dengan Excel kemarin yang sudah benar. Nah, perlu dicek. Nah, kemudian untuk plastik limit sama yang saya masukkan di sini untuk berat basahnya dan juga untuk berat keringnya. Nah, di sini kalau sama lihat bahwa koma yang digunakan di sini ada titik ya. Ini perlu saya tekankan kembali, jangan sampai salah karena nanti koma yang digunakan pada Google Sheet ini adalah dalam bentuk titik. Maka jangan sampai salah memasukkan komanya. Sekarang kita pindah ke 1.3. Untuk kode 3 di sini adalah kode dari pemadatan. Nah, yang Samen masukkan juga sama, yaitu yang bertanda warna kuning.
Nah, ini yang perlu sampean ganti itu adalah hanya yang bertanda warna kuning saja. Ini ketika sudah sampean ganti, sesuaikan dengan Excel kemarin yang sudah benar. Jangan lupa komanya di sini adalah dalam bentuk titik. Seperti itu. Oke. Nah, saya tegaskan kembali, jangan sampai merubah apapun kecuali yang pada bagian yang kuning-kuning saja. Nanti takutnya sampean merubah yang sudah ada rumus-rumusnya seperti ini. Ini jangan sampean rubah seperti itu. Kemudian kita ke 1.4. Ini adalah untuk pengujian dari berat jenis. Masih sama, yang sampean masukkan di bagian yang kuning-kuning aja. Nih, yang kuning-kuning ini sampean masukkan saja. Setelah itu nanti akan mendapatkan dari berat jenisnya. Ini berat jenisnya pada temperatur pengujian, kemudian ini adalah berat jenis pada temperatur 20 derajat Celcius. Oke. Sekarang ke kode yang kelima. Ini adalah kode untuk kuat geser. Nah, untuk kuat geser, ini mungkin perlu diperhatikan juga bahwa di sini, ini saya kuning di sini, ini saya mencek apakah bebannya di sini itu sesuai dengan beban yang ketika pada saat melakukan praktikum kemarin. Nah, bebannya di sini dalam satuan gram. Jadi jangan sampai dalam satuan kilo yang dimasukkan, tapi dalam satuan gram yang dimasukkan di dalam sini. Nah, kemudian mungkin ini tampilannya sedikit berbeda, tapi ini saya permudah. Jadi teman-teman cukup memasukkan pada bagian deformasi dan juga beban geser di sini. Nah, ini untuk sampel 1 ini areanya, untuk sampel 2 areanya di sini, untuk sampel 3 areanya berada di sini. Nah, untuk deformasi di sini itu merupakan deformasi dari sampel 1 dan beban geser dari sampel 1. Ini jangan sampai salah memasukkan ya. Ini sampel 1 di sini, sampel 2-nya di sini, sampel 3-nya di sini. Untuk yang area ini jangan dirubah-rubah. Oke. Nah, sekarang untuk deformasi di sini dan beban geser, cara masuknya bagaimana? Terlebih dahulu harus sampean hapus semuanya. Nah, ini harus sampean hapus semuanya. Caranya bagaimana? Ini sampean select saja, kemudian sampean tekan CTRL ditahan, Shift ditahan, kemudian arah bawah. Nah, ini sudah menseleksi dari semua sel. Nah, kemudian sampean pencet delete. Nah, maka data akan otomatis terhapus semua. Nah, setelah sampean hapus, baru bisa sampean masukkan datanya. Jangan sampai dimasukkan datanya itu sebelum sampean hapus. Jadi harus sampean hapus terlebih dahulu, kemudian sampean masukkan datanya. Nah, kemudian cara memasukkan datanya di sini, teman-teman kemarin kan sudah melakukan uji geser, itu kan output datanya kan berdasarkan dari data streamer kan. Ada outputnya deformasi dan juga ada outputnya beban geser. Nah, pada output beban cara memasukkannya di sini, itu saya berikan contoh. Itu sampean copy saja semua deformasi dan beban satunya di sini, kemudian sampean copy, kemudian sampean masukkan ke bagian deformasi di sini, katakanlah beban untuk sampel 1. Kemudian agar formatnya di sini itu tidak berganti, maka sampean harus klik kanan, kemudian tempel khusus hanya nilai. Nah, maka data akan masuk di sini. Oke, seperti itu. Begitu juga untuk sampel yang kedua, begitu juga untuk sampel yang ketiga. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan saya ulangi lagi, datanya silakan dihapus dulu, kemudian baru bisa di copy paste. Pastikan untuk mengcopy pastenya itu klik kanan, tempel khusus hanya nilai, supaya formatnya tidak berubah. Ini saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, kemudian dari sini teman-teman nanti bisa akan mendapatkan kohesinya dan sudut gesernya. Nah, ini nanti akan terbentuk grafiknya, ini juga akan terbentuk hubungan deformasi dan bebannya pada sampel 1, kemudian pada sampel 2, dan juga pada sampel 3. Ini grafiknya akan otomatis nanti terbuat, seperti itu. Oke, saya tekankan kembali, jangan lupa bahwa koma yang digunakan pada Google Sheet ini adalah dalam bentuk titik. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita ke 1.6. Kode 6 ini adalah kode untuk UCS. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman ada beberapa kelompok yang tidak melakukan uji UCS, maka sampean untuk yang ini
untuk yang UCS ini tidak perlu sama edit. Mungkin pada beberapa kelompok yang tidak bisa dilakukan uji UCS, maka pada sheet UCS ini tidak perlu diisi. Tapi untuk kelompok yang melakukan pengujian UCS, maka ini wajib untuk diisi. Nah, pertama yang harus kami isi di sini adalah panjangnya. Panjang dari sampel kemarin ada panjangnya sebanyak 3, kemudian diameternya juga sebanyak 3. Nah, setelah itu yang saya masukkan, kemarin kan sampel UCS-nya kan diuji kadar air juga. Maka saya masukkan di sini berat basahnya dan juga berat keringnya di sini. Nah, setelah itu saya masukkan di bagian deformasi dan juga bebannya. Di sini saya harus masukkan deformasi dan juga bebannya. Nah, ini sebentar, ini belum saya tarik. Ini jangan diikuti ya, stepnya ini jangan diikuti dulu. Ini hanya contoh dulu, nanti saya berikan contoh. Oke ya, untuk hasil uji UCS, nanti bagaimana cara menginputnya? Teman-teman kemarin juga mendapatkan data dari deformasi dan juga bebannya. Nah, sama yang seperti uji geser tadi, bahwa data yang ada di sini harus sampai hapus terlebih dahulu. Jadi data deformasi di sini, sama pencet CTRL ditahan, shift ditahan, kemudian arah bawah. Kemudian sampai hapus. Baru Saman masukkan menggunakan tempel khusus tadi, hanya nilai seperti itu. Sama. Nah, nanti ketika sudah Saman masukkan deformasinya di sini, nah ketika contoh ini sudah saya masukkan deformasinya di sini, nah dan juga bebannya sudah dimasukkan sama seperti inputnya deformasi tadi. Nah, maka di sini nanti semisal ada yang sisa, di sini ada yang sisa, di sini, itu harus sampai hapus. Supaya apa? Supaya grafiknya di sini itu tidak jelek seperti ini. Jadi ada grafik seperti ini karena ada data yang belum dihapus. Nah, data yang belum dihapus itu apa? Yaitu data yang tidak Saman gunakan. Contoh di sini. Data yang Saman gunakan itu hanya sampai sini saja. Sampai sini ke atas. Itu data yang Saman gunakan. Nah, ini ke bawah itu kan tidak Saman gunakan, maka harus Saman hapus. Nah, cara hapusnya seperti ini. Nah, kemudian tekan juga Ctrl Shift arah bawah. Nah, di sini. Nah, ini sampai hapus. Ketika sudah sampai hapus, maka grafiknya akan terbentuk secara bagus. Nah, di sini sudah tidak ada tadi garis yang seperti ini. Garis yang ke arah sini ke sini tadi sudah tidak ada. Seperti itu. Itu untuk hasil uji UCS. Nah, untuk pada beberapa kelompok itu melakukan pengujian UCS itu tidak hanya satu kali dengan kadar air yang berbeda-beda. Ini kan sudah ada cek kadar airnya kan. Nah, ini juga sama untuk uji UCS dengan sampel yang kedua. Nah, nanti cara mengisinya sama seperti itu dan juga tadi harus dihapus data yang seperti ini juga harus dihapus. Ya. Seperti itu ya. Ini sama. Nah, nanti ada tambahan di sini kan tertulis untuk grafiknya hasil UCS kadar air titik-titik persen. Nah, ini harus sampai isi di titik-titik yang di sini. Ini disesuaikan dengan mana? Disesuaikan dengan ini water content-nya ini. Dan di sini 12,43. Maka di sini itu diisi dengan 12,43%. Nah, seperti itu. Gitu ya. Itu nanti silakan diedit seperti itu. Nah, mungkin dari pengujiannya sudah sampai UCS ini sudah selesai. Nah, ini ada tambahan. Nanti silakan setelah teman-teman mengisikan mulai dari gradasi ayakan, liquid limit, pemadatan, kemudian berat jenis, geser, dan juga UCS-nya semua sudah terisi semua, datanya sudah dimasukkan di sini semua. Kemudian silakan masuk ke sheet recap. Nah, teman-teman juga bisa melalui sini, diklik recap ini. Nah, diklik recap ini, nah maka akan masuk ke sheet recap ini. Nah, teman-teman harus melingkan tabel ini dengan datanya teman-teman.
caranya bagaimana? Contoh di sini berat jenis, ya kan? Pada kelompok 1 berat jenis itu areanya berada di sini. Nah, saya tekankan kembali, jangan mengisi di kelompok yang lain. Pastikan sesuaikan dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 1 juga mengisinya di kelompok 1. Nah, contoh di sini berat jenis, ini sama klik di area sini, sama-sama dengan kemudian berat jenis itu kodenya itu 4, berarti kelompok 1 berat jenis kodenya 4, berarti 1.4 di sini. Nah, yang saya linkkan di sini adalah yang G20 derajat Celcius di sini. Nah, ini sama klik di sini, sama enter di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk D60, D50 sama, ini D60 saya berikan contoh sama dengan D60 itu berada di gradasi ayakan itu kodenya 1, berarti 1.1 di sini, maka D60-nya ini. Nah, D50-nya juga seperti itu, sama dengan, kemudian di 1.1 di D50 di sini. Nah, nanti silakan diisi di D60 sampai dengan D10, nanti CUCC-nya akan nggak perlu dilingkan, nanti menggunakan rumus saja. Untuk LLPL seperti itu juga harus dilingkan. Kemudian untuk PI ini nanti nggak perlu diisi, kita pakai rumus saja. Kemudian untuk USCS dan ASTO-nya ini nanti silakan diisi berdasarkan jenis tanahnya. Maksudnya USCS maksudnya jenis tanahnya apa, ASTO-nya masuk jenisnya apa, nanti silakan diisi. Jadi ini untuk pemadatan MDD itu maksimum dry density atau berat volume kering maksimum, nanti silakan di-linkkan juga dengan di sheet 1.3. Nah, di sini berat volume kering MDD, OMC-nya di sini. Kita kembali ke rekap. Kemudian untuk direksir ini kuat geser, ini berada di 1.5, silakan nanti di-linkkan di kohesinya. Kohesinya berada di sini. Ini kohesinya, ini sudut gesernya. Sudut geser itu friction angle ini. Nah, kemudian untuk UCS di sini, silakan di bagian QU-nya silakan diisi. QU-nya terletak di sini. Nah, kemudian untuk WC-nya di sini itu terletak di sini. Di water content-nya ini. WC itu water content di sini. Nah, di sini saya berikan UCS sebanyak 3. Karena apa? Karena UCS itu saya berikan form sebanyak 3 di sini. Nah, ada 3. 1, 2, dan juga 3 di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak melakukan pengujian UCS atau mungkin UCS-nya tidak tidak melakukan pengujian sebanyak 3, maka silakan di sini diisi dengan strip atau dash seperti ini. Nah, apabila tidak menguji, nah silakan diisi seperti ini. Oke, silakan diisi seperti itu. Nah, mungkin nanti harapannya dari tabel ini semua terhubung dengan perhitungan-perhitungannya yang ada di masing-masing sheet ini. Oke, seperti itu. Nah, ini saya tekankan kembali bahwa peraturannya di sini adalah jangan sampai mengedit di kelompok yang lain. Oke, jangan sampai mengedit di kelompok yang lain. Kalau sama di kelompok 1 berarti harus mengedit di kelompok 1 saja. Nah, baik mengedit yang di sini maupun mengedit yang di sheet-sheet ini. Jangan sampai mengedit di kelompok lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa koma yang digunakan di sini adalah dalam bentuk titik. Maka kalau sama menuliskan 5,2, maka di sini dituliskan 5.2. Oke, seperti itu. Teman-teman nanti bisa mengarahkan ke sheet-nya itu menggunakan bantuan di sebagian sheet daftar ini untuk memudahkan. Misal kelompok 11 ini mau pergi ke sheet kelompok 11 ini, sama tinggal klik 11.1 ini, maka sama akan pindah ke ini 11.1. Nah, pastikan nanti ketika sudah berpindah sheet seperti ini pastikan dicek apakah benar di 11.1 di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk kembali ke rekap atau ke daftar itu kan sampean harus nge-scroll nih. Nah, sampean bisa pergi melalui ini. Link berada di sini. Pergi ke sheet daftar maupun pergi ke sheet rekap. Nah, sampean akan ke sheet rekap. Nah, ini ke sheet daftar. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini actionnya sudah dipermudah. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan secara cepat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau masih bingung, silakan bertanya melalui kolom komentar. Karena video ini nanti akan saya upload di YouTube. Nanti silakan teman-teman bertanya melalui kolom komentarnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.